Hi, good morning everybody. How are you this morning? I hope all of you are very fine to join our virtual meeting this morning. Pagi anak-anak, ya pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, namun sebagai kata pembuka, sebagaimana biasa kita adalah umat beragama, marilah kita dengan tiada henti-hentinya memuja dan memuji Yang Maha Kuasa lewat sebuah doa. Untuk itu, Bapak buka kegiatan ini dengan ngaturang pangastung kare pangayu bagie. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik anak, pada pagi hari ini Bapak akan memberikan materi yang kontennya baru, namun masih bagian dari materi sebelumnya. Sebagaimana biasa, di awal pertemuan Bapak akan membangkitkan your brainstorming, sehingga anak-anak bisa menduga kira-kira materi apa ya yang akan disajikan. Nah, untuk itu coba cermati gambar apa ini. Ini anak-anak sering temukan biasanya ya di tempat pasar, di pusat keramaian di pasar ya, atau di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat tertentu. Sering kita lihat ini. Ini adalah salah satu ungkapan dalam bahasa Inggris yang istilahnya bernama expressing prohibition. Mungkin anak-anak bertanya, lalu ungkapannya apa saja ya? Saya kok nggak tahu. Ungkapan-ungkapannya itu bisa anak temukan dalam video berikut ini. When we talk about prohibition, we use can't and mustn't. For example, you can't go into a restaurant without a tie. You can't drive in this country unless you are over 18. You mustn't use your phone in class. Can gives you the idea of something that is against the rules. Mustn't means that the speaker is the one that is. Nah, jelaskan videonya. Ya, sekarang baru kita akan cermati ungkapan-ungkapan tadi dengan menganalisis beberapa contoh kalimat berikut. Coba perhatikan contoh kalimat berikut. Bapak akan memberikan satu gambar yang nanti ada penjelasannya. Ya, jadi ada satu gambar, ada penjelasannya. Gambar yang pertama, anak sering temukan di jalan raya. Di mana ini biasanya anak temukan di jalan raya yang kiri dan kanannya terpisah. Ini jalur kiri, ini jalur kanan. Misalkan anak-anak jalan ke timur. Di tengah-tengah ada blok beton yang memisahkan jalur kiri dengan jalur kanan ini. Nah, di dalam sekian meter ada putus. Biasanya digunakan untuk menyeberang jalan atau memutar haluan.
Tetapi jika di jalan itu kalian menemukan tanda seperti ini, kalian tidak boleh memutar haluan di sana. Tidak boleh. Karena ini adalah larangan untuk memutar haluan. Atau you aren't allowed to turn around. Lagi sekali dibaca, you aren't allowed to turn around. Gambar berikutnya sering anak temukan di tempat rekreasi. Tempat rekreasi biasanya kalian temukan, walaupun di kiri kanannya ada warung, ada toko makanan, tetapi di tempat itu kalian tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh kalian makan dan minum di tempat itu. Karena ini adalah tanda larangan makan dan minum. You aren't permitted to eat and drink here. Ini kembali ketemu lagi dengan kata aren't. Kenapa aren't? Kenapa tidak are not? Ini adalah bahasa ngobrol, speaking. Speaking inginnya yang efisien. Dia mengatakan don't, bukan do not. Please don't open the door, bukan do not open the door. Bukan. Itu bahasa speaking yang singkat. Ya, sehingga di sini are not diubah menjadi are. Berikutnya, ini gambar yang sering kalian temukan di sungai yang lumayan dalam atau airnya deras. Kadang-kadang juga kalian temukan di pantai. Sehingga kadang-kadang anak-anak berpikir, ini kok pantai tidak boleh dipakai berenang ya? Karena ini adalah ungkapan larangan kalian untuk berenang. It is prohibited to swim. Dilarang berenang. Mungkin berpikir, kok di pantai dilarang berenang? Nah ini, tanda ini mengindikasikan mungkin saja pantainya dangkal, tetapi sekian langkah kalian tuh dalam sekali. Tidak memungkinkan kalian akan bisa berenang, terutama yang tidak bisa berenang dengan benar. Atau bisa jadi di sana ada pusaran air. Sering terjadi di pantai biasanya. Itu makanya ada gambar ini yang dimaknai dengan it is prohibited to swim. Gambar berikutnya sering anak temukan di kantor. Ya, di kantor. Ini nanti kalian akan sendiri hadapi. Ya, siapa tahu nanti di SMA kurikulumnya berubah. Ada lagi namanya ujian yang mirip dengan ujian nasional. Bapak juga belum tahu. Karena perubahan itu yang kekal. Ya. Ada ujian menggunakan komputer, CBT. Dan yang pasti yang akan temukan hal ini ketika anak akan memasuki bangku kuliah. Sebelum kalian mulai kuliah, ada tes masuk perguruan tinggi ya dengan CBT, Computer Based Test. Ketika memasuki ruangan itu, kalian pasti menemukan gambar ini. Gambar ini menandakan kalian tidak boleh menggunakan sepatu atau sandal. No shoes allowed. No shoes allowed. Dan gambar terakhir, ini sering kita temukan biasanya di ruang sidang atau di rumah sakit. Ini yang lebih sering
Bapak temukan di rumah sakit, biasanya di dekat bilik operasi. Ya. Ini bilik operasi, di sini tempat penunggu pasien berupa kayak sekepak itu, bisa tidur-tiduran dan sebagainya. Ini kebiasaan biasanya kakek-kakek, ya, karena mungkin kakek-kakek kalian, terutama yang dari pedesaan, belum mengenal teknologi HP. Kalau ayah ibu kalian mungkin yang sudah kenal dengan dunia teknologi HP, sama dengan anak-anak, tidak perlu bawa radio lagi. Pasti bawa HP. Itu menggunakan headset. Mendengarkan musik menggunakan HP dengan headset. Berbeda dengan kakek kalian yang hanya mengenal dunia teknologi radio. Toh juga kalau kakek kalian punya HP, paling hanya bisa untuk menerima telepon atau menelpon. SMS pun kadang-kadang kurang bisa. Itu, ya, itu kenyataan. Sehingga kadang-kadang kakek itu membawa radio. Nah, biasanya radionya itu full dikeraskan sekali. Padahal ada orang operasi. Sehingga ada petugas rumah sakit yang menegur kakek ini. Pak, jangan dong menghidupin suara keras sekali di sini. Coba baca tanda ini, Pak. Diperlihatkanlah, ditunjukkanlah tanda ini, gambar ini. Gambar ini ditunjukkan. Pak, tolong lihat tanda ini. Jangan mengucapkan suara keras, jangan menghidupkan suara keras-keras. You mustn't make any noise. Kakek itu akan menjawab, saya tidak pakai mic kok. Itu kan mic itu. Bukan. Itu bukan mic. Itu adalah lambang suara yang keras. Radio yang disuarakan dengan keras itu mengganggu ketenangan. Nah, itulah. Ya, itu beberapa ungkapan yang saya berikan untuk memberikan gambaran tentang expressing prohibition tadi. Sekarang baru saya akan jelaskan apa sih sebenarnya expressing prohibition. Ini merupakan suatu ungkapan untuk tidak mengizinkan atau melarang seseorang melakukan sesuatu di tempat itu. Ya, itu melarang. Jadi ini adalah ungkapan larangan. Di sini Bapak sudah perlihatkan tadi ada beberapa ungkapan. Yang pertama ada, sudah saya jelaskan tadi, you aren't allowed to. Itu lagi sekali dibaca, you aren't allowed to. Yang kedua, you aren't permitted to. It is prohibited to. It is forbidden to. Atau you mustn't. Ya, kenapa Bapak memberikan banyak ungkapan? Biar kalian ketika suatu saat kalian bersama dengan tamu berkunjung ke suatu tempat, misalnya, ya, pertama kalian mengunjungi sebuah tempat rekreasi. Ada gambar yang kedua tadi, dilarang makan dan minum. Kamu jelaskan kepada tamunya, you aren't allowed to drink and eat here. Atau you aren't allowed to eat and drink here. Oke, tamunya oke ngerti. Lalu anak-anak mengajak tamu itu ke pantai. Menemukan gambar yang ketiga. Yang menandakan kamu tidak boleh berenang. Lagi kamu menggunakan you aren't allowed to swim here. Sehingga seolah-olah kosakata anak sedikit sekali.
Bapak berikan variasi-variasi ungkapan sehingga anak-anak bisa punya banyak ungkapan untuk mengungkapkan hal ini. Ya, itu. Ya, itulah materi kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya paparan materi tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mencerna paparan materi yang Bapak sajikan tadi, sehingga punya tambahan pengetahuan bagi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris. Sebagai penutup dalam pembelajaran ini, Bapak tutup dengan pengaturan parame santi. Om santi, santi, santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.